Waalaikumsalam, Bu Nita. Gimana nih kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah baik, Bu Nita. Gimana? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bu Nani sehat ya? Alhamdulillah. Oh iya Bu Nani, ini maaf ya mengganggu waktunya. Karena kebetulan kan sesuai dengan jadwal supervisi akademik, rencananya pelaksanaannya untuk supervisi akademik Bu Nani kan besok itu. Saya pelaksanaannya ya besok Kamis ya, Bu Nita. Iya, besok Kamis ya. Besok Kamis jam 3.4. jam 3.4. Rencananya di kelas Di kelas 10.9, Bu Nita. 10.9 ya. Kemarin kan kita sempat ngobrol nih Bu Nani terkait dengan RPP yang Bu Nani sudah susun ya. Iya. Ada beberapa dari RPP yang kemarin kita diskusikan ya terkait dengan RPP berdiferensi dan mengandung KSE. Dan karena kebetulan besok saya itu Bu Nani melaksanakan pembelajaran di kelas, maka ini mohon maaf nih ganggu waktunya ya. Iya. Ada sedikit beberapa hal yang mungkin perlu kita obrolkan terkait dengan persiapan Bu Nani untuk hari Kamis lusa. Oh iya, gimana Bu Nani? Apakah sudah siap nih untuk supervisi besok lusa? Insya Allah Bu Nita, karena sudah terjadwal nih kayaknya ya sudah harus kita laksanakan. Kemudian kemarin terima kasih juga Bu Nita sudah ini ya mendampingi saya kemarin kita dalam menyusun RPP. Iya. Kemudian yang kedua juga saya berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya Bu Nita yang kita butuhkan untuk eksekusinya nanti pada saat supervisi hari Kamis. Berarti selain RPP Bu Nani ya, persiapan apa lagi Bu Nani yang mungkin Bu Nani sedang siapkan untuk pembelajaran besok Kamis? Ini Bu, sebenarnya mungkin nggak banyak ya Bu ya, karena memang kalau bahasa itu sebenarnya kan tidak memerlukan bahan-bahan apa ya seperti kalau jenengan praktekinnya gitu ya Bu ya. Iya. Kalau di saya mungkin saya ini seperti ya yang jelas laptop, kemudian speaker aktif di kelas, kemudian yang jelas untuk bahannya Bu. Kemarin yang sudah saya tuangkan di RPP itu ya bahannya kita cari ya, mungkin itu saja. Kemudian nanti kalau di kelas nanti kita juga akan berkoordinasi dengan anak-anak. Jadi sesuai RPP kemarin itu Bu Nani berarti ini sudah mempersiapkan media pembelajarannya ya untuk besok ya, laptop, LCD. Kalau nggak salah kemarin di RPP yang saya baca itu ada penayangan cerita ya Bu Nani ya. Iya Bu Nita. Berarti Adi ya membutuhkan sound gitu ya, Iya, karena besok Bu Nani mau menayangkan cerita gitu. Karena ini Bu Nita namanya juga bahasa asing ya, jadi anak-anak sendiri itu ya kalau suaranya itu nggak nyampe di jangkauan mereka yang terutama yang paling belakang, mungkin untuk memahaminya juga kurang. Jadi akhirnya ya kelas biasanya saya tutup Bu Nita, jadi biar juga tidak mengganggu ke kelas lain. Kemudian saya putarkan video itu untuk dicermati sama-sama. Oke. Terus besok itu rencananya materinya apa Bu Nani? Materinya kebetulan besok itu pertemuan pertama untuk ini Bu Nita. Kadi naratif cerita, iya, seperti yang di RPP kemarin itu. Iya, seperti yang saya tuangkan di sana. Kemudian tujuan pembelajarannya apa besok itu? Kalau ini seperti yang saya tuangkan kemarin kita bahas itu tujuannya yang jelas anak-anak itu mampu mengidentifikasi fungsi sosial. Jadi kalau mereka itu mendengarkan cerita sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh penulis itu lewat cerita itu gitu. Jadi anak-anak mampu mengidentifikasi fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya itu seperti apa, kemudian yang terakhir adalah ciri kebahasaan. Dan yang paling utama ada juga lagi Bu Nita yaitu pesan moral. Jadi keempat itu anak-anak bisa mengidentifikasi dari video yang saya putarkan untuk menstimulus mereka, paling tidak mereka bisa menangkap apa sih sebenarnya yang mereka dengar. Luar biasa ya. Jadi besok hari Kamis itu tujuan Bu Nani adalah anak-anak mampu mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, ciri kebahasaan, dan yang paling penting adalah pesan moral yang terkandung dalam teks naratif itu. Oke Bu Nani, untuk pembelajaran besok Kamis nih kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Nani laksanakan atau capai dalam pembelajaran itu apa Bu Nani? Yang pertama
otomatis ini Bu Nita ya, apa kaitannya dengan tadi kemampuan anak-anak tadi untuk mengidentifikasi itu tadi. Itu bukti ini ya Bu ya, berarti bisa ke ranah pengetahuan mereka juga, karena mungkin dalam memahami itu konteksnya juga kosakata yang mereka yang mereka kuasai mungkin juga akan mempengaruhi sejauh mana mereka bisa memahami suatu teks gitu ya. Kemudian selain itu ini Bu Nita, kaitannya juga dengan keterampilan. Saya ingin banget anak-anak itu berani menyampaikan meskipun tidak harus menggunakan kalimat sempurna. Jadi kita berpikir bahwa bahasa itu kan universal ya Bu Nita ya, bisalah mereka hanya sekedar meniru atau cuman yang ingin kita kembangkan di situ berani enggaknya itu. Jadi sekaligus untuk bagaimana mereka bisa bernalar kritis, kemudian berani menyampaikan pendapat, yang berani aja tuh gitu. Kadang yang agak sulit di saya terutama pembelajaran bahasa Inggris itu adalah keberanian mereka menyampaikan. Tapi di awal saya sudah menyampaikan ke anak-anak tidak harus sempurna kalimat yang kamu hasilkan, tapi keberanian itu perlu kamu tumbuhkan. Misalnya hanya sekedar mendengar setengah kalimat kata apa yang kamu dengar itu aja anak-anak sudah menurut saya sudah bisa ya, itu merupakan apalagi anak-anak 10 ya Bu Nita ya, perlu kita kembangkan dari mulai sedikit yang mereka pahami sampai nantinya akan bertahap gitu. Itu Bu Nita. Kemudian yang ketiga ini kemampuan mereka untuk mengembangkan dalam pengembangan mereka secara ini untuk ragam bahasa Inggris. Jadi seperti misalnya mendengarkan, kemudian mereka bisa mengambil catatan kecil misalnya sebelum mereka berani menyampaikan, mungkin catatan-catatan kecil. Nah, pengembangan yang seperti ini mungkin di pelajaran kimia ada juga ya Bu Nita ya. Cuma karena bahasa asing itu tadi ada hal yang mereka paham, ada yang enggak. Itu gitu. Jadi besok itu rencana area pengembangannya kurang lebihnya ada 3 ya Bu nanti ya. Pertama terkait dengan pengetahuan ya atau struktur tentang teks bacaan gitu ya. Kemudian yang kedua buat Bu Nani itu pengen anak-anak itu paling enggak berani gitu ya, berani ngomong bahasa Inggris gitu ya. Karena memang ngomong bahasa Inggris itu membutuhkan keberanian Bu Nani. Takut salah ucap gitu ya. Apalagi anak-anak kelas 10 gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi sejak awal Bu Nani sudah ingin anak-anak ini berani untuk ngomong gitu ya, berani. Kemudian mereka juga mampu bernalar kritis, mengkritisi cerita teks naratif gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dari teks naratif yang ditayangkan itu anak-anak mampu mengambil catatan-catatan kecil ya, pelajaran-pelajaran pesan moral itu ya yang terjadi di dalam teks tersebut. Luar biasa sekali Bu Nani. Terus Bu Nani untuk mencapai pengembangan itu kira-kira strategi yang rencananya Bu Nani lakukan apa tuh? Ini Bu Nita, yang pertama kita pastinya menstimulus anak-anak di awal. Bagaimana mereka, ini strateginya sebenarnya simpel Bu Nita ya. Bagaimana anak-anak itu nyaman dulu gitu ya. Apalagi misalnya sebelum saya itu kalau nggak salah pelajaran ekonomi, pelajaran ekonomi. Kemudian saya moving ke pelajaran bahasa Inggris. Saya ajak ini aja Bu Nita, semacam relax mindfulness gitu Bu Nita, kita praktek itu ya. Jadi anak-anak kita tenangkan dulu bahwa mereka benar-benar berusaha hadir di pelajaran bahasa Inggris, ekonominya ditinggal dulu gitu. Nah, itu satu strateginya. Mungkin kita pakai perintahnya dalam bahasa Inggris, ya misalnya relax, kemudian be happy, smile, tapi mereka memejamkan mata. Tapi instruksinya simple, close your eyes, gitu kan simple ya. Tapi anak-anak mungkin pembiasaan itu kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi kita putarkan videonya bukan video naratif yang sulit, tapi mungkin lebih ke fairy tale gitu yang anak-anak kayaknya kalau pada zaman dahulu kala misalnya kalau time ago gitu, anak-anak kayaknya mulai agak ini cerita gitu. Jadi itu kita putarkan selama 2 kali. Namun sebelumnya kita beritahu tadi, gak usah ada rasa beban apapun, dengarkan saja apa yang kamu tangkap, sampaikan saja meskipun hanya sedikit. Itu kemudian strategi yang lain tadi setelah mereka mendengarkan itu mungkin lebih kepada individu Bu Nita ya.
Jadi mungkin mereka ada yang angkat tangan, hanya sekedar mendengar kata sop, garam, terus 3 daughters, 3 anak perempuan, castle, itu hal-hal kecil seperti itu. Nah, itu sifatnya individu. Saya sekaligus sambil bawa ini berita kayak daftar nilai gitu. Jadi sekecil apapun yang mereka lakukan, bagi saya itu bukan strategi juga. Anak-anak berpikir, wah aku diapresiasi gitu. Padahal cuma satu kata, tapi ternyata nyatet. Nah, itu salah satu strategi yang saya lakukan. Dan terakhir nanti di kelompok gitu. Jadi setelah tadi itu secara individu, kemudian nanti di sesi berikutnya itu ada kita kelompok ya berita ya, untuk mengakomodasi diferensiasi kemarin sama KSI-nya agar bisa lebih terpantau gitu. Nah, pengelompokan ini saya dasarkan ke pengelompokan heterogen gitu. Itu satu strategi juga. Ada anak-anak yang memiliki potensi memang berani menyampaikan pendapat, kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya lebih dibanding yang lain. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan itu. Nah, di situ anak-anak memiliki kebebasan nantinya pakai HP mereka. Mereka saya minta untuk silakan browsing, tapi putuskan dalam satu kelompokmu satu cerita yang muncul, tapi bukan ditentukan oleh gurunya, tapi anak-anak silakan. Jadi itu menurut saya juga salah satu strategi, bebas terserah, tapi kalian di kelompok nanti diputuskan. Luar biasa benar ya, strategi yang besok lusa akan dilaksanakan itu sangat-sangat menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama, Bunani untuk mengawali pembelajaran dari ekonomi ke bahasa Inggris tadi ya. Bunani mengajak anak-anak untuk mindfulness gitu ya, dengan mengajak anak-anak memejamkan mata, kemudian rileks bentar itu ya caranya. Kemudian yang kedua, Bunani juga berusaha menggunakan berbagai media pembelajaran ya, sumber belajar yang akan digunakan di pembelajaran besok lusa ya. Pertama, memutarkan tadi kalau nggak salah video cerita ya, yang sederhana gitu ya, diputar 2 kali. Kemudian dari situ Bu Nani juga sudah mulai ini ya, melaksanakan berbagai macam penilaian ya, dengan sederhana formatif gitu ya, dari apa yang tadi didengar kata-katanya gitu ya, luar biasa. Setelah itu Bu Nani juga menggunakan pembelajaran berkelompok ya, berkelompok untuk menentukan materi atau cerita apa yang akan mereka bahas ya, luar biasa. Itu sudah sangat-sangat menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tadi menggunakan sumber belajarnya ada HP ya, HP atau internet itu ya. Kemudian tadi kalau nggak salah Bu Nani juga menyampaikan pembentukan kelompok ya, salah satu kegiatan itu. Kalau di Bu Nani nanti kelompoknya heterogen ya, karena untuk ini ya, memotivasi anak juga ya sebagai tutor sekalian. Luar biasa Bu Nani untuk kegiatan pembelajaran besok Kamis itu. Nah Bu Nani, kira-kira menurut Bu Nani besok Kamis itu ada nggak kendala yang akan Bu Nani hadapi? Untuk kendala mungkin ini ya, satu kelas itu kan ya macam-macam ya. Mungkin ada 1-2 anak yang ketika misalnya presentasi temannya menyampaikan atau kerja kelompok, mungkin ada 1-2 anak yang kurang fokus. Itu biasanya ada. Tapi kalau menurut saya itu nanti, karena kita juga sebagai guru sudah hafal ya di kelas itu, mungkin bagaimana nantinya kita bisa mengarahkan anak itu biar juga fokus. Jadi bagaimana membimbing anak yang kadang-kadang kurang fokus pada pembelajaran gitu ya. Baik Bu Nani, jadi itu kira-kira kendala dan cara penanganannya. Baik Bu Nani, luar biasa sekali percakapan hari ini terkait dengan persiapan Bu Nani besok lusa untuk supervisi akademik ya. Dari pembicaraan kita tadi saya melihat untuk rencana pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya sudah termaktub semua ya, sudah ada semua dalam rencana pembelajaran Bu Nani. Semoga besok Kamis lancar ya Bu Nani ya, jam 3.4 di 10.9 ya. Insya Allah nanti saya sebelum dimulai saya sudah masuk kelas. Gak apa-apa ya, jangan merasa terganggu ya, santai saja. Kita bisa sharing. Makasih banyak Bu Nani. Iya, sama-sama Bu Nani ya, atas waktu. Makasih Bu Nani ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
before we start our lesson today, I would like to ask your presence list. Is there any one of you who is absent today? Nobody. Nobody? So everyone is here. Thanks to Allah that everyone is in a good condition and we can be here to have our learning for English. Okay. Last week we have talked about text, right? And we have to listen. Do you remember that? Yes. Text, right? And we have to listen. Do you remember that? Yes. Do you remember? Yes. Okay. What is the lesson before me? What is the lesson before English? Is it hard for you for the economy? What you have to do is try to listen, catch the idea. Whatever you listen, apapun yang kalian dengar, you can try to share. Yeah, you can try to share. Yeah. Now let's start. Please be focused. Kamu fokus saja. King and his daughters. In a kingdom far, far away lived a king and his... The last list before we close. One more student. Who can try to tell me? Where's the hand? Where's the hand? Where's the hand? Yes? I don't have any I can learn and know about all the character from all around. Okay, you will know the character around the world. Yes. So much akan tahu character legend from around the world. Well guys, thank you for your attention for today. Thank you for having discussion in your group. I hope that you can use the group to cooperate to complete the mission, because the result is not for individual, but to make a product that comes from the cooperation among all individuals. Okay? Once again, thank you so much and see you next time. See you guys. Assalamualaikum Bu Nani. Bu Nani kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah baik. Sehat sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Nani sehat ya? Alhamdulillah. Bu Nani, mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya. Kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Pada kesempatan kali ini saya ingin minta ngobrol sedikit tentang apa yang kemarin sudah Bu Nani lakukan saat mengajar di kelas dan tentang hal yang saya amati ketika Bu Nani melakukan pembelajaran di kelas. Tapi sebelumnya Bu Nani setelah mengajar kemarin gimana Bu Nani perasaannya? Kalau ini Bu Nita ya, saya merasakan plong gitu ya. Karena apa namanya, kemarin kita dari awal ya Bu ya, yang pendampingan kita nyusun RPP saya sama Bu Nita, kemudian kita ada obrolan yang pra observasi, persiapan itu rasanya beda Bu Nita. Dari awal kita sama-sama share, terus saya eksekusi kan, eksekusi di pembelajaran kemarin itu alhamdulillah sudah selesai. Dan hari ini mudah-mudahan nanti juga kita bisa obrolkan apa yang kita lakukan. Pastinya plong ya Bu Nani ya. Alhamdulillah. Terus Bu Nani, menurut Bu Nani saat Bu Nani kemarin melakukan pembelajaran itu, kira-kira dari RPP yang sudah kita diskusikan itu, apakah kemarin itu saat pembelajarannya sesuai gitu nggak dengan RPP yang Bu Nani rencanakan? Kalau saya ini insya Allah semuanya bisa terakomodasi Bu Nita. Jadi seperti yang kita diskusikan waktu penyusunan kemarin ya, sama pastinya yang kita obrolkan, apa yang saya siapkan diantaranya pastinya RPP, kemudian media pembelajaran yang sudah kita siapkan untuk eksekusinya atau pas pelaksanaannya. Kemudian pada saat pembelajaran saya insya Allah juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian nanti langkah-langkah pembelajaran, kemudian apa yang akan dilakukan anak-anak sampai pada refleksi, itu insya Allah semuanya sudah saya laksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan. Meskipun ini Bu Nita, sebenarnya ada juga sih yang menurut saya masih kurang.
terutama saya terkendala di waktu, gitu nih. pengennya kalau waktunya nggak 2 kali 45 menit gitu ya, jadi ada ekstra tambahan, terutama pada saat refleksi itu yang saya rasakan masih belum sih. Jadi kalau di RPP tertulisnya kan 2 kali 45 menit, tapi ternyata pada saat saya melaksanakan pembelajaran, kok tiba-tiba biar istirahat sementara refleksi harusnya kan bisa langsung. Mungkin itu kita. Terus tadi Bu Nani kan alhamdulillah luar biasa ya. Memang kemarin saya menyaksikan saat observasi itu pembelajarannya Bu Nani sudah mengacu pada RPP yang kita diskusikan. Terus tadi Bu Nani juga menyampaikan bahwa ada kendala waktu gitu ya. Nah, ketika kendala waktu itu Bu Nani alami, ada nggak upaya yang Bu Nani lakukan untuk mengatasi? Iya Bunda, mungkin kan tadi masalah refleksi ya Bu. Saya pengen bahwa sebenarnya alur itu dari mulai penyampaian tujuan, kemudian bagaimana langkah-langkah pembukaan sampai selesai itu, kemudian diakhiri dengan refleksi yang berada di dalam kelas. Tapi karena waktu memang tidak memungkinkan, akhirnya saya meminta anak-anak untuk nulis saja gitu. Nulis sebisanya, ada yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Artinya apa? Diupayakan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi saya tidak memaksa anak-anak untuk semuanya menuliskan, upayakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi itu yang bisa mencerminkan perasaannya dia selama pembelajaran. Jadi apa yang mereka rasakan dari awal sampai selesai, atau mungkin ada hal yang ingin mereka ungkapkan dalam tulisan refleksi mereka itu tertulis gitu akhirnya. Itu tertulis dia. Jadi karena kendala waktu yang Bu Nani itu akhirnya refleksinya tertulis dia. Terus Bu Nani selain kendala waktu ada nggak kira-kira kendala lain yang muncul dari anak-anak sendiri? Dari anak-anak sebenarnya kalau secara ini saya menilai bahwa anak-anak luar biasa antusias juga begitu. Hanya saja satu hal yang memang saya harus nggak harus bosan-bosan memotivasi dan meningkatkan, karena memang pembelajaran bahasa Inggris itu yang jelas bukan bahasa kita. Jadi ketika saya berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa Inggris, mungkin ada 1-2 anak yang mungkin mereka belum paham, tapi mungkin sayangnya yang menganggap bahwa semuanya kok sudah ini. Tapi dalam perjalanan di tengah pada saat diskusi itu mungkin ada anak yang ternyata masih harus dimotivasi lebih, mungkin tidak hanya dari saya tapi dari teman sekelompoknya, bagaimana bisa memahami apa yang harus dia lakukan. Namun itu tidak mengurangi motivasi saya untuk terus berusaha, karena saya yakin bahasa itu kan universal ya kita ya. Jadi tanpa rumus ibaratnya mereka memahami, meskipun kadang kesulitan mereka adalah untuk merespon balik. Tapi karena sering mendengar, ternyata mereka paham meskipun responnya pakai bahasa Indonesia. Terus sebenarnya kemarin pada waktu perencanaan itu kan kita merencanakan saat pembelajaran nanti anak-anak dibentuk kelompok-kelompok dia dengan kelompok-kelompok yang heterogen dengan tujuan untuk mengaktifkan kelompok itu. Nah, kira-kira kemarin tercapai nggak? Kalau untuk kelompok itu alhamdulillah saya melihat itu luar biasanya. Jadi seperti yang kita bahas di Sunan juga itu, bahwa RPP yang kita mainkan kemarin itu yang kita laksanakan adalah RPP yang berdiferensiasi dan tentunya sangat ini juga terkait juga dengan kompetensi sosial emosional mereka ketika mereka berkelompok, yang sangat membuat saya juga ikut senang Bu Nita. Jadi ada rasa alhamdulillah gitu ya, melihat anak-anak dalam kelompok yang heterogen, di mana memang kompetensi bahasa Inggris itu memang perlu teman sejawat juga yang bisa memberikan dukungan. Dan di situ terjadi komunikasi yang luar biasa. Nah, ketika mereka presentasi, anak-anak yang mungkin merasa bahwa saya kok nggak bisa ya, ternyata mereka juga bisa berpartisipasi dalam presentasi, meskipun misalnya hanya membuka good morning friends, how are you, gitu ya, cuma 2 kalimat sebenarnya. Tapi itu apresiasi dari kelompok itu luar biasa menempatkan. Jadi mereka sudah bisa membagi tugasnya sesuai dengan kompetensinya. Meskipun di setiap kelompok selalu kita temukan anak-anak yang bisa menjadi leader, bisa memotivasi teman-temannya yang mungkin merasa bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris loh Bu, kalimat itu sering muncul. Saya cuma menjawab, jelas sebenarnya juga nggak bisa bahasa Inggris karena kita bukan orang Inggris, tapi kita belajar bahasa Inggris.
Di situ berita yang alhamdulillah kemarin itu kalau saya lihat anak-anak bisa menikmati itu gitu. Iya, alhamdulillah kemarin memang saya lihat kelompok-kelompok itu benar-benar hidup gitu ya. Anak satu anak baik yang punya kemampuan lebih atau kemampuan rendah ternyata bisa saling aktif gitu. Ini luar biasa sekali Bu Nani. Kemudian Bu Nani kemarin itu terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai kemarin, kalau tidak salah kemarin Bu Nani kan menyampaikan bahwa Bu Nani ingin mengembangkan kemampuan anak-anak dalam identifikasi fungsi sosial gitu ya. Kemudian menguatkan karakter dimensi P3-nya. Ini luar biasa sekali Bu Nani. Berarti kemarin itu 3 area pengembangan yang sudah Bu Nani rencanakan alhamdulillah bisa terwujud di saat pembelajaran itu. Tapi Bu Nani kira-kira kalau tadi pembelajaran kita di kelas itu kita beri rentang nilai 1 sampai 10 nih. Dari tadi mulai pembukaan sampai penutup yang diceritakan Bu Nani tadi kira-kira angka berapa nih kemarin? Saya pengennya sebenarnya 9 Bu, tapi kayaknya KI ya 8,5 Tapi sudah luar biasa kemarin 9 bisa itu. 9 bisa ya. Itu dari saya Bu, mungkin dari Bu Tita yang melihat mungkin bisa menyampaikan apa kekurangannya dan sebagainya. Tapi dari kita di Insya Allah apa yang kita alami kemarin saya bisa untuk menerapkan. Jika ada kekurangan mungkin itu bisa jadi refleksi saya sendiri. Betul sekali. Terus Bu Nani terkait dengan rencana tindak lanjut ke depan Bu Nani yang ingin Bu Nani agendakan atau rencanakan gimana? Yang apa Bu yang sudah kemarin kita terapkan terutama untuk pada saat penyusunan itu penyusunan ternyata ketika kita juga sharing dengan rekan itu beda berita ketika kita apa ya berapa sendiri gitu artinya ketika ada hal yang kayak sepertinya apa ya area pengembangannya oh iya saya jadi ingat jadi ketika kita tanya ke saya misalnya atau kita ngobrol itu ternyata ide-ide saya itu muncul lah pada saya sendiri yang mikir itu kadang-kadang nggak ada. Nah untuk ke depan mungkin salah satunya itu saya ingin juga berita ke depan mungkin sharing dalam menyusun RPP kemudian terutama yang pembelajaran berdiferensiasi dan menguatkan KSE ini yang mungkin saya juga harus masih banyak berlatih. Kemudian yang kedua mungkin dari apa yang sudah saya lakukan kemarin ada hal yang perlu saya evaluasi, saya refleksi bahwa kemampuan bahasa Inggris anak-anak itu dalam pembelajaran memang yang jelas karena bahasa asing saya harus berusaha untuk lebih telaten lagi melihat di lapangan anak-anak itu mungkin perlu pendekatan yang sifatnya juga individu sebelum mereka juga bersama-sama dan yang terakhir waktu waktu ya bagaimana saya bisa memplanning semua perencanaan itu masuk dalam satu frame 2 kali 45 menit yang bisa dinikmati anak-anak dari awal sampai selesai. Oh iya Bu Nani tadi kan Bu Nani kebetulan ngobrol masalah diferensiasi sama KSE. Kemarin itu saat pembelajaran itu menurut Bu Nani apakah pembelajaran berdiferensiasi sama KSE-nya sudah realisir Bu Nani? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah sudah benar dari versi saya. Jadi kalau saya melihat, terutama yang kalau diferensiasinya yang tadi itu saya ituin. Kemudian yang kedua, pada saat mereka berada di dalam kelompok, itu kan tugas yang saya sampaikan. Mereka kan kita beri link. Pada saat stimulusnya mungkin satu cerita didengarkan sama-sama, kita pasang LCD, ada cerita yang kita munculkan melalui media pembelajaran, semuanya mendengarkan di cerita yang sama. Minimal untuk ini cerita tentang pada masa lampau, cirinya naratif itu apa, dan once upon a time, dan dulu kalau pada zaman dahulu kala berarti itu mesti cerita. Itu untuk apa ya istilahnya menstimulus mereka perpindahan dari satu teks ke naratif itu yang mereka tahu. Begitu di kelompok, saya berusaha untuk itu bahwa silakan kalian memilih sendiri cerita apa yang menurut kelompokmu itu menarik dan mudah untuk dipahami. Jadi itu diferensiasi konten. Kemudian untuk KSE itu tadi mereka bekerja sama menentukan keputusan bukan atas nama pribadi tapi kelompok. Jadi ketika ditanya apa alasannya memilih cerita ini, jadi pertama mereka yang harus mereka sampaikan di kelompok sebelum presentasi, kenapa milih ini? Gitu. Mereka dia bilang mudah ya, terus ini interesting. Itu menurut saya sosial emosional mereka juga dibangun, nggak ada yang apa ya egois, tapi itu semuanya aktif gitu ya mengajarnya. Terus mereka juga berkolaborasi menentukan tema cerita yang akan diangkat itu.
Luar biasa sekali Bu Nani. Dari kemarin saya mengobservasi pembelajaran Bu Nani, yang saya perhatikan memang dari awal saya masuk itu anak-anak sudah tertarik ya. Apalagi kalau nggak salah di awal kemarin Bu Nani ada stimulus ya, stimulus dia luar biasa itu. Mungkin anak-anak sebelumnya belum pernah ya mindfulness itu Iya, jadi alhamdulillah kita bersyukur ya bisa tergabung di grup penggerak itu. Kadang-kadang sebenarnya nggak hanya murid kita yang sendiri yang perlu di mindfulness gitu. Anak-anak dibuat seperti itu. Mungkin lebih menarik lagi kalau ada musiknya ya. Kemarin itu pas yang itu saya nggak memasangkan musik karena waktu gitu. Mungkin nanti juga jadi refleksi dulu. Luar biasa. Terus ini benar deh, kemarin terus di akhir cerita itu ada nggak ya penugasan atau penilaian yang benar dilakukan agar anak-anak itu paling tidak kita mengetahui sejauh mana kompetensi yang sudah mereka miliki setelah mengikuti pembelajaran. Kalau nggak salah kemarin sedikit-sedikit ada penilaian itu ya. Iya. Jadi yang pertama itu penilaiannya mungkin lebih ke formatif ya Bu ya. Jadi by proses itu. Cuman untuk yang tertulis saya hanya dari hasil siswa itu yang social function, kemudian ciri kebahasaan, kemudian dari struktur teksnya seperti apa itu mereka tulis. Cuman untuk yang kaitannya dengan penilaian formatif, jadi hanya sekedar mengatakan 2 kata, 3 kata dalam bahasa Inggris itu menurut saya sudah perlu juga saya apresiasi gitu. Ini Bu Nani luar biasa sekali. Dari awal saya kemarin melihat Bu Nani melakukan pembelajaran, anak-anak sangat tertarik, dengan anak-anak juga luar biasa tertarik, dan di akhir juga mereka tetap sangat-sangat antusias mengikuti pelajaran Bu Nani. Alhamdulillah Bu Nani rasanya pembicaraannya kalau mau dilanjut nanti sampai 1 jam nggak selesai. Tapi berpercaya Bu Nani juga akan ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Sementara kita akhiri dulu, tapi harapan kami ya observasi ini mungkin bisa kita lanjutkan di masa-masa mendatang ya. Kita bisa saling sharing tentang hal yang mungkin membawa kebaikan untuk anak didik kita ke depan atau begitu. Itu sebelumnya tutup. Nah, dari pembicaraan ini kira-kira apa ya yang mungkin positif yang bisa Bu Nani peroleh? Yang pertama itu tadi kita bekerja sendiri dengan bekerja sama itu tidak, artinya apa? Ada hal baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita itu muncul. Kemudian yang kedua, kita jadi lebih pede gitu. Di depan anak-anak itu kita lebih siap gitu dengan beberapa persiapan yang sudah kita sharingkan. Begitu kita on air, kita benar-benar bisa berusaha untuk berada dalam frame atau dalam alur yang sudah kita siapkan. Itu mungkin hal positif yang sebelumnya mungkin saya juga antara pembelajaran berdiferensiasi KSE itu mungkin masih sebenarnya mungkin kita sudah ya Bu ya. Tapi ternyata begitu kita tuangkan, nanti pas ini ya kita mindfulness-nya, itu lebih terstruktur, lebih tertata gitu. Mungkin itu menitali gitu. Jadi banyak manfaat yang bisa kita raih ya ketika kita sering-sering berkolaborasi dalam pembelajaran. Baik Bu Nani, terima kasih sekali atas waktunya, atas obrolan dan dialognya. Semoga ke depan kita bisa tetap menjalin kolaborasi. Sama-sama. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama. Waalaikumsalam.